Oke, yang jelas artis pejabat terpilih ini dipilih bukan hanya karena popularitasnya, tapi karena memiliki kapasitas. Betul, Irfan ya. Dan apakah ada, kita mau tanya sama mereka nih ya, bertiga nih. Buat Bobby, Desi, dan Lucky. Ini kan ulang tahun Indosiar yang ke-30. Betul. Ini kenangan apa nih kira-kira di Oh gitu. Belum. Kan bilangnya belum jawab. Belum jawab. Buat Bobby ada kenangan apa dengan Indosiar? Ada aku di Indosiar itu tahun 2011 pertama kali menjadi host acara musik. Pertama kali host secara live. Musik. Musik. Acaranya namanya Histeria. Begitu sama Oh Fitri itu tuh, Tropika. iya. Sama Augie Fantinus. Bareng Itu. Fitrop. Iya, sama Fitrop. Sama Augie. Iya betul. Tuh pertama kali. Kalau di Sukabumi kan dulu kan SMA kan nge-host lokal. Iya. Pertama kali muncul di TV sebagai presenter di sini. Wow, jadi di karirnya tuh udah ada sejarahnya juga bersama Indosiar ya? Betul. Oke. Sip. Kalau Teh Desi? Alhamdulillah agak lama kerja sebagai host acara musik, gebiar. Ya. Oh, Iya. Mikrofon pelunas hutang. Iya bareng aku. Iya. Terus nangis-nangisan terus kan. Terus juara Indonesia. Hah? Terus Golden Memory, baik di tingkat yang Indonesia maupun Asia. Terus ada kita sinetron bareng ya. Berkeluargaku, harapanku bareng dengan Mas Lucky. Banyak sekali tepuk tangan buat Desi Ratnasari. Ratnasari. Keluarga Terima kasih, besar. Indosiar. Benar-benar keluarga besar Indosiar. Iya betul. Ini Lucky yang laki gimana ceritanya? Lucky laki. Iya, Lucky yang laki, Lucky, kan? Yang beruntung. Ini saudara saya nih, Christine Hakim, Irfan Hakim, Lucky Hakim. Lucky ada kenangan dengan Indosiar? Iya. Wah banyak banget karena mungkin 95% karirku nongol di TV itu Indosiar. Sampai dibilang artis Indosiar. Iya benar. Pertama, 95%. Dulu yang silat-silat, terus FTV, terus sama TDC, terus udah banyak banget bingung deh. Nah tuh pasti gondrong-gondrong begitu dulu pakai wig dan lain-lain gitu. Ya ini apa nih? Ini apa ini? Apa Karma Pala. Karma Pala betul. Luar biasa, boleh tepuk tangan dong buat artis-artis yang sudah terpilih jadi pejabat. Luar juga. biasa ya. Keren. Nah, untuk malam ini, udah siap ya untuk malam ini ya. Kita 3 pejabat akan kita tantang untuk bermain game Tebak Gaya. Dan di sana sudah ada beri tepuk tangan juga untuk Jirayu. Belum. Sabar. Belum. Yuk. Jirayu sabar. Bentar, Sabar ya. Sabar. Emang Belum yuk. ya benar. Baterainya baru di charger ya kelihatannya ya. Kita nanya sini dulu. Oke. Nih kita tanya dulu nih Iya deh, aku kepada para pejabat. Bilang ya, serem banget sih dipanggil pejabat. Emang pejabat ya. Asal deg-degan gitu. Enggak, karena memang ininya APT, artis pejabat terpilih. Kirain suruh nyanyi tadinya. Iya. Oke. Dari begitu banyak tugas dan pekerjaan yang ditangani, sebutkan 3 saja. Ya. Kepada Kang Bobby Mangga, Wakil Wali Kota terpilih Kota Sukabumi. Iya. Tugas Wakil Wali Kota berarti ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 66 jelas bahwa tugas Wakil Wali Kota adalah membantu penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh Wali Kota itu sendiri. Yang kedua, Wali Kota beserta Wakil itu hubungannya vertikal. Jadi menjalankan tugas sesuai dengan mandat dan delegasi. Kalau di sini bidang saya nanti ke depannya insya Allah bagian untuk percepatan pembangunan sosial budaya, kemudian juga ada kepemudaan. Mengingat keterlibatan pemuda dalam pembangunan kota Sukabumi baru sekitar 25%. Yang ketiga, tugas wakil wali kota adalah menggantikan apabila berhalangan. Kemudian ketika wali kota tersebut Nauzubillah min dzalik meninggal dunia, ya, kemudian juga ada mengundurkan diri dan tidak mampu menjalankan kepemimpinannya sebagai kepala daerah selama kurun waktu 6 bulan berturut-turut, maka wakil wali kota menggantikan posisi tersebut. Wow, oke mudah-mudahan dilancarkan semua tugasnya. Amin. Oke. Nuhun. Teh Desi ini kalau tidak salah udah periode keempat ya menjadi anggota dewan. Mas Eko. Bersama dengan Mas Eko. Keren deh. Dan sekarang anggota Komisi 1 DPR RI. Ya. Boleh diceritakan tugasnya apa saja? Berdasarkan Undang-Undang MD 3, tentu tugas legislator sebagai anggota legislatif adalah 3. Yang paling pertama adalah fungsi penganggaran, fungsi legislasi sendiri yaitu membuat undang-undang bersama pemerintah, dan fungsi pengawasan.
menata, melihat bagaimana kinerja pemerintah, memberikan program-program, menyampaikan pembangunan kepada masyarakat dan memberi manfaat kepada masyarakat itu sampai atau tidak. Jelas dan tepat. Tepuk Gitu. tangan buat Desi Ratnasari. Pinter banget. Jadi bukan kita yang bangun ya, yang ngebangun wakil wali kota sama bupati. Oke. Kita mengawasi mereka kerjanya benar apa enggak. Oh, Kita tanya gitu. Pak Bupati sekarang. Pak Bupati, mangga. Silakan. Iya, jadi kalau bahasa gampangnya, kalau kita nih masyarakat rakyat Indonesia pada bayar pajak rame-rame, pajaknya itu disetorkan ke kas negara, lalu dianggarkan oleh anggota dewan, nanti dibuatkan peraturannya undang-undang kalau Dewan DPR RI, nanti kalau daerah tuh perda, nanti programnya dibuat oleh bupati. Bupati nanti membuat program, setelah itu melakukan eksekusi. Makanya legislasi ini eksekutif, melakukan eksekusi, melakukan hal seperti jadi pembangunan, bangun jembatan, bangun jalan, lalu mengawasi jalannya pendidikan, sekaligus menganggarkan pendidikan juga seperti apa. Jadi memang membangun. Kolaborasi lah ya. Mudah-mudahan ya dilancarkan semua tugas dan urusannya ya. Amin. Oke, kita jadi tahu bagaimana tugas dan pekerjaannya dan kita akan menuju ke pertanyaan pertama. Ini kita kasih clue ya. Clue ya, dan ini rebutan. Clue yang pertama adalah bidang pekerjaan. Silakan Jirayut.โอ้ยถ้าไม่ทำงานไม่ทำนา อันนี้เราไม่มีตังค์ไม่มีเงินไม่มีข้าวกันกับพี่น้องครอบครัวเราจะกิน โอ้ย โอ้ยเฮ้ออันเนี้ย Ya kalau udah tahu. Oke, kita tahu pekerjaan. Teh Desi silakan. Petani. Petani. Jadi Atau bidang pekerjaan pekerjaannya itu pertanian. Oke. Apakah benar? Betul. Tepuk tangan. Padahal ngomongnya bisa. Tapi kan gerakannya kita lihat dia bercocok tanam. Oke, berbicara mengenai pertanian, Mas Luki Hakim. Salah satu tugas dari Bupati Indramayu adalah mengembangkan tentang pertanian juga, betul? Betul. Ya, jadi di sono tuh kan terkenal dengan mangga dan padi lah kalau Iya, nggak salah. betul, mangga Indramayu. itu gimana tuh nyikapinya? Mungkin bisa diekspor dan sebagainya. Ya, saat ini memang penghasil gabah paling banyak se-Jawa Barat itu di Indramayu. Terus tadi pertanian memang sangat penting sekali untuk ketahanan pangan. Terus juga di Indramayu itu banyak mangga, hortikulturalnya itu mangga. Nah, saya selaku tugas sebagai bupati nanti mengembangkan itu, yang mana pengembangan itu harus bermanfaat untuk masyarakat. Terus nanti misalnya kayak mangga nih, kan banyak banget mangganya. Gimana caranya supaya mangga Indramayu bisa dimakan oleh orang Dubai, oleh orang Eropa. Jadi melakukan ekspor mangga ke luar negeri. Itu target. Dan kita lihat juga ada video sedang mereview beberapa mangga produksi di daerah Indramayu, betul ya? Betul, mangganya macam-macam dan Itu banyak. segede telur. Dan tadi, Ya. Nanti ada yang mangga gede banget. Nanti ada yang paling gede nih. Tuh, wih, itu mangga Mahathir itu mangganya itu besar sekali. Sampai 4 kilo. Mangganya Wah. sampai 4 kilo. Segede bayi itu. Iya. ya benar-benar. Satu biji 4 kilogram tuh. Wow. Baik. Yo, masih di konser Raya 3 Dekade Indosiar luar biasa malam ketiga. Dan masih bersama 3 artis yang sudah jadi pejabat sekarang. Artis pejabat terpilih. Kita menuju ke pertanyaan kedua dan Jirayut akan melakukan sebuah gerakan. Clue-nya adalah teknologi dan internet. อันนี้มีข่าวสารอะไรอีก พวกเธออยากดูไหมดูนี้ มีทุกอย่างเลยตอนนี้อ๋อ Oh my god ข่าวทุกประเทศอเมริกาก็มีอยากได้ Oke, silakan Bobby. Digital ya? Digital. 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 Dan jawabannya adalah Benar. Digital. Ini berbicara mengenai digital, ini ada hubungannya dengan Teh Desi nih dari Komisi 1 DPR RI. Betul, apakah itu menjadi salah satu tugasnya kah? Ya, kami di Komisi 1 bermitra kerja dengan Komdigi, yaitu Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi. Tentu yang menjadi pengawasan kinerja kami terhadap pemerintah adalah bagaimana pemerintah mengawasi contoh ya. Sekarang kan informasi melalui digitalisasi atau melalui media digital itu mudah sekali. Iklan-iklan yang menggiurkan banyak sekali. Iklan-iklan yang menawarkan solusi cepat banyak sekali. Salah satunya adalah seperti pinjaman online. Wow, Yang menjadi atau judi online. Yang saya soroti salah satunya misalnya zaman sekarang
iklan yang memperlihatkan kemudahan pinjaman online itu menggunakan model-model yang lebih mudah alias biasanya mahasiswa. Padahal kalau kita pakai logika, mohon maaf lahir dan batin tanpa bermaksud menggurui, mahasiswa umumnya belum punya penghasilan. Mereka masih tergantung kepada orang tua untuk membayar sekolahnya. Tapi disodori pinjaman online. Bayarnya kumaha. Pada syaratnya seperti mudah dan Yes, syaratnya mudah tapi bayarna nurudet. Nu hese bayarna gitu ya. Bob, mungkin ada tambahan nih, tadi kan Bobby yang jawab ya, Ya. ya kaitan dengan nanti yang terbaru. Di Kota Sukabumi ya, di sana. oke. Digital dan sosial media adalah kunci. Ini adalah abad 21, abad kreativitas ke depan. Kita akan menggunakan digital dan media sosial untuk melakukan promosi UKM. Melihat Kota Sukabumi itu sumber daya manusianya lebih tinggi daripada sumber daya alam, maka kemampuan-kemampuan potensi-potensi untuk mengolah makanan, kuliner, kemudian juga tempat-tempat wisata perlu ditunjang dengan kekuatan sosial media agar muncul ke permukaan secara nasional. Kemudian juga media sosial kita akan berkolaborasi nanti dengan para influencer, dengan YouTuber-YouTuber nasional untuk mempromosikan wilayah agar tidak sentrisme. Jadi tidak hanya satu wilayah saya terkenal, tapi wilayah-wilayah lain kita akan dukung melalui sosial media. Oke, berarti digital itu ada di dua sisi ya. Betul. Satu sisi bisa bermanfaat besar, tapi hati-hati juga dan digital juga Betul. bisa betul. menjadi sebuah celaka fatal. Betul. Jadi cerdaslah masyarakat untuk memahami mana yang baik, mana yang buruk akibatnya bagi kehidupan kita, alias ini menjadi kepentingan pemerintah ya. Betul. Berdua ya. Setuju. Wakil Wali Kota dan juga Bapak Bupati, kami titipkan pesan harus meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia. Iya. Jadi literasi itu bukan cuma tahu aja bagaimana menggunakan digitalnya, tapi bagaimana mereka bisa memahami mana yang baik dan buruk bagi diri Luar mereka. biasa. Oke, Tepuk setuju. tangan. Setuju. Topan. Buat teman-teman Akman yang SMA yang hadir di sini juga jangan untuk gaya terus utang dengan syarat gampang, jangan sampai ya. Oke, lanjut soal ketiga, Silakan. cluenya adalah pekerjaan. Kirayu. Yud. Semua jantung. Soi hun nung sok. Soi hun nung sok. Gelap lam hun nung sok. Gak ada yang gitu. Ha. Ha. Gak ada sih. Apa jawabannya teh? Kalau kayak begini gaya berbaris-baris gini mah kayaknya TNI deh. Sebentar, Yud. Emang di Thailand kayak gitu? Gitu. Masa tentaranya muter-muter gitu sih? Coba gimana muter gimana? Apa? Soi hun nung sok. Yang muter tadi kita apa yang muter Gelap gitu? lam hun nung sok. Gak ada yang itu gak ada. Versi aku. Ya kan? Tapi jawabannya TNI tadi betul. Oke. Teh, apakah ini TNI juga ada kaitannya dengan Komisi 1 DPR RI? Betul sekali. Kami bermitra dengan Panglima TNI dan juga dengan Kementerian Pertahanan. Jadi karena saya itu backgroundnya psikologi ya, pendidikan saya, jadi saya insya Allah akan memastikan atau mengawasi kinerja pemerintah itu dalam aspek psikologinya, kesejahteraan TNI. Jadi kesejahteraan itu bukan hanya sandang pangan papannya, tapi juga kesejahteraan psikologisnya bagaimana ketika mereka mempersiapkan diri untuk bekerja, bertugas, menjaga kedaulatan negara kita di daerah yang terluar, terpencil, terjauh gitu. Kan mereka juga harus mempersiapkan mentalnya, bagaimana kesehatan psikis yang lama nggak ketemu dengan istrinya, bagaimana mengatasi kerinduannya, bagaimana mereka harus juga bertemu dengan anaknya. Jangan sampai mereka pulang dari bertugas, anaknya manggil Om. Jangan gitu, anak kita juga Harunya. gitu ya Pak. Oh gitu ya, sama ya. Jadi artinya bahwa TNI harus sejahtera hidupnya. Betul. Oke, terima kasih Teh Desi Ratnasari. Sami. Lanjut lagi yuk. Soal keempat, cluenya adalah Senayan. Yud. Barengan. Aku bawa temen.วันนี้เรามีประชุมใหญ่ ทุกคนพร้อมไม่พร้อม ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ ถ้าเราพร้อมเราไปกัน ใช่ใช่ Apa? Sebentar. Itu Raka sama Afan emang ngerti lu berdua? ใช่ใช่ใช่ Itu lebih ke guru BP ngomelin muridnya itu. Oke. Teh Desi, jawabannya apa? Apa Desi? Rapat atau sidang di DPR atau MPR. Jadi jawabannya Pengambilan adalah, keputusan. jawabannya adalah Rapat pengambilan keputusan, sidang, ya kalau di DPR MPR mah pasti sidang pembuatan undang-undang atau legislasi.
Oke. Jawabannya adalah legislatif. Legislatif. Betul. Oh. Oke, berbicara mengenai Nih, Senayan dulu, dan juga bentar. legislatif. Kelihatannya saya punya video deh tentang Desi Ratnasari. Video? Ini ngapain? Iya. Boleh? Ini video tentang Desi. Video apa? Pokoknya. Mas Eko jangan aneh-aneh. Video apa sih? Ya makanya nih, awas lah. Kita kasih tuh. Ya, Desi Ratnasari. Ini dia. Oh kan, bagus kan Mana videonya? belum? Mana? Jangan aneh-aneh deh, Mas. Iya enggak. Tuh. Oh ya Allah. Ini foto ya, Mas? Ya lagi kerja. Foto-foto Teh Desi menjalankan tugas sebagai legislatif. Betul, ini sedang melakukan pengawasan ke seluruh Indonesia. Jadi kita kunjungan kerja, melihat waktu itu saya di Komisi 10, ini tugasnya saya melihat persiapan PON di Sumatera Utara maupun di Aceh. Gitu. Iya. Anak saya dapat medali emas loh kemarin. Iya makanya ya. Itu salah satu pengawasan kita juga bagaimana persiapan pelatnas untuk semua atlet-atlet. Tidak hanya di PON tapi juga di pertandingan internasional. Kalau sekarang di Komisi 1 beda lagi ketemunya sama TNI. Oh gitu ya. Seluruh Indonesianya. Jadi Tete tuh sudah ada di komisi berapa saja? Alhamdulillah di 8 di periode pertama, Komisi 10 di periode Aduh, kedua. 8 membidangi apa? 8 membidangi agama, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kemudian bencana, BNPB, lalu kemudian agama yang urusan haji-haji. Oke. Kalau di 10 pendidikan, Kemenpora, terus kemudian dengan Kemenparekraf, Baparekraf, Ya. lalu kemudian sekarang di Komisi 1. Oke. Ih, Luki Hakim, saya mau tanya nih Luki, nanti ke depannya mau dibawa kemana ini Indramayu? Indramayu sebagian besar 70%-nya itu adalah petani, lalu paling banyak juga nelayan dan sisanya macam-macam ya. Jadi pertama kita mesti mempertahankan ketahanan pangan, tapi kita juga harus memperhatikan kesejahteraan petani. Jadi walaupun kita jadi lumbung padi nasional, tapi petaninya harus sejahtera. Jangan sampai seperti anak ayam yang mati di lumbung padi. betul. Apalagi profesi petani itu harus dilanjutkan nih karena baik yang sudah hilang karena generasi sekarang tuh hanya bapaknya, anaknya sudah jadi petani lagi. Betul. Dan sampai seperti itu ya. Betul. Dan yang harus aktif DPRD kabupaten dan juga kota Betul Sukabuminya yang sekali. mengawasi kerja mereka, bukan saya. Ya. Oh iya. Yang ngerjainnya Tingkat mereka ini kabupaten. adalah DPRD. Jadi kalau masyarakat ada yang mau marahin wali Membangun. kotanya atau bupatinya nggak nyampe gitu ya marahnya, sampaikan kepada DPRD di tingkat kabupaten atau kota. Oke, Tete. Gitu. Oke, jelas banget. Kalau ke provinsi gubernur marahinnya Oh, iya, iya. sampeinnya ke DPRD, DPRD tingkat provinsi. provinsi. Oke. Kalau ke presiden Mas Eko ya. DPR RI. Oke, selanjutnya ya. Yang lain jangan mencet, kasihan Luki Hakim belum mencet itu. Ya, Luki sekarang nilai Luki Berkeadilan ya. Luki Hakim 0, Desi 300, Bobby 100. Selanjutnya, Pertanyaan cluenya apa? adalah bersama. Aniหนักมากเลยอ่ะช่วยหน่อยได้ไหมใครก็ได้ช่วยทีเฮ้ยมาช่วยหน่อยพูดแต่ไหนมา Oke. Bobby, Ya. lu gue suruh jangan mencet. Disuruh, enggak, kamu gini, gimana sih kan tadi percepatan dibilangin kebersamaan Kasihan itu buat Luki. Luki ya benar Luki. Sorry ya Ki, sorry ya. Oke, Ya Luki. ampun. Ya, Pak Bupati, maaf ya ketekan Pak Pak Bupati. Luki, ya silakan Luki. Itu Bobby yang mencet. Itu kayak Ya udah, Luki. Oh iya, sok Kang, mangga. Luki. Ayo. tadi itu kayak lagi marah-marah, kayak lagi apa acting atau apa budaya apa ya culture kayak budaya. Udah Bobby aja. Bingung tadi Gotong saya royong pakai bukan? bahasa Apa? yang- Gotong royong. Bahasanya apa itu? Gotong royong. Emang Bobby gotong royong. Luki udah dikasih kesempatan juga ya. Kebersamaan merenya tadi Ngomongnya saling nggak tolong jelas menolong pakai ya, bahasa tadi saling itu. bantu. Oke, Iya. tapi ini gotong royong, ini ada budaya kita yang kita pertahankan. Bobby, kita lihat dulu foto-foto dulu ya. Ya, boleh mangga. Iya. Oke, oh iya ada bapak kita ya, benar. Ya. Ini di dalam rangka apa? Ini kemarin Arafi sama Pak Menteri Pak Yandri ya, Menteri Desa Tertinggal ini lagi mengunjungi satu wilayah di Kabupaten Sukabumi. Terus saya ketemu dengan Raffi di sini. Ini kita punya tagline di Kota Sukabumi itu. Tagline-nya adalah menata kebaikan dari Kota Sukabumi untuk Indonesia.
kita punya program menjalankan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Salah satunya wakaf uang. Ini adalah instrumen baru di luar APBD untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Jadi semua orang bisa berwakaf. Ya. Nominalnya tidak ditentukan. Mau 5.000, mau 50.000 terserah bebas saja. Nah dana ini nanti akan dikelola oleh lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Akan diinvestasikan di bidang investasi syariah seperti deposito mudharabah, kemudian reksadana syariah, kemudian juga ada keuangan-keuangan investasi syariah lainnya. Nantinya ini akan diberikan kepada mauquf alaih atau penerima wakaf. Oke, jadi gotong royong dari masyarakat membangun untuk masyarakat juga. Jadi Luki Hakim, ini masalah gotong royong nih ya. Pembangunan infrastruktur kalau sendiri belum tentu bisa terjadi. Demikian juga pariwisata juga harus gotong royong. Nah nyikapinya gimana? Jadi kalau misalnya kita mengharapkan di Indramayu nih, saya sebagai bupati nanti, kalau pengen semua jalanan di Indramayu itu bagus, maka harus bergotong royong dengan provinsi dan pusat. Karena jalanan itu bukan cuman punyanya kabupaten saja, karena ada jalanan tingkat provinsi yang dibangun oleh gubernur dan juga jalan negara yang dibangun oleh kementerian. Maka dari itu harus bergotong royong dengan Dewan Provinsi dan juga dengan Dewan DPR RI. Kolaborasi lagi. Kolaborasi. Betul. Mas Eko soalnya Komisi 11. Oh, di Komisi 11. Yang akan menganggarkan, salah, lupa 6. Sekarang 6, kalau 6 itu bidang apa Mas? BUMN. BUMN, oke. Sip, kalau begitu pertanyaan sudah selesai, jadi pemenangnya adalah Teh Desi Ratnasari. Alhamdulillah. Dan Teh Desi berhak untuk menentukan hadiah penghijauan di daerah yang dipilih. Silakan, mau di daerah mana? Karena saya bersama dengan Bapak Wakil Wali Kota, kita sama-sama dari Sukabumi, daerah pemilihan saya. Oh iya, Sukabumi. Kita tentukan bersama saja, Pak Wakil Wali Kota. Ini berarti keroyokan nih kayaknya nih sama-sama Sukabumi. Kayaknya emang iya nih. sengaja. Kan kemarin Kota Sukabumi, Ya. dari seumur hidup saya tinggal di Kota Sukabumi, baru kemarin astagfirullah nauzubillah min zalik, Allah Betul. berikan ujian bencana banjir. Betul, Jadi di kota. terima kasih Indosiar untuk penghijauan. Kita akan kemana, daerah mana? Ke daerah aliran sungai Cipelang. Ya, Nah, bismillah. di Cipelang. Semoga manfaat untuk masyarakat di Kota Sukabumi. Amin, untuk Jadi masyarakat. pemimpin saya Betul. bisa. Oke, betul-betul. Jadi di hari pertama Mas Eko kan jadi pemenangnya. Ya. Akan dilakukan penghijauan bersama dan Indonesia di daerah Cakung, Jakarta Timur. Kemudian Bu Fadia di Pekalongan. Kemudian malam hari ini kita akan melakukan penghijauan juga nanti di Ya, di- Sukabumi. Kota Sukabumi. daerah Oke. Cipelang. Di Kecamatan Kecamatan Gunung Puyuh, Cipelang. Kelurahan Ya. Jakarta Tengah. Oke. Dan proses penghijauan ini juga merupakan kerjasama dengan tim Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Alhamdulillah, semoga penghijauan ini bisa segera dilakukan ya Pan. Amin, 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 amin. Aku ikut beneran lah, aku ikut kok penghijauan-penghijauan seperti ini. Dan siap. sekali lagi, terima kasih untuk Kang Bobi, Teh Desi Ratnasari, dan juga Kang Luki Hakim. Selamat bertugas di bidang masing-masing. Terima kasih Kang Irfan, Mas Eko. Oke, seru ya. Katanya ada